Hai anak-anak, kita berterima kasih pada Tuhan karena di tahun baru kita dapat belajar pujian baru yang judulnya adalah 39 nama kitab Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat dan Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 2 kitab Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, dan Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan dan Yehezkiel, serta kitab Daniel, Hosea, Yoel dan Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai dan Zakaria, paling terakhir Malaki, Tuhan tolonglah kami, agar kami rajin membaca serta jalankan firman-Mu. Tuntunlah semua anak-Mu dengan seluruh rahmat-Mu, agar nama-Mu dimuliakan sampai selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan pujian 27 kitab nama di kitab-kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, surat Yudas serta Wahyu. Hai anak-anak, kita sudah dapat menyanyikan 66 nama kitab di Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27. Jangan lupa 3 kali 9 sama dengan 27. 39 tambah 27 sama dengan 66. Demikianlah 66 nama di dalam kitab suci kita, baik Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Hai anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami meminta belas kasihan-Mu untuk membantu kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Hai anak-anak, pada tahun yang lalu anak-anak sudah belajar dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 10. Nah, kali ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 11, yaitu tentang Menara Babel. Nah, Babel, kalau kita ingin tahu apa arti Babel Babel itu artinya kacau. Kacau. Nah, kenapa tempat itu disebut sebagai Babel? Nah, mari kita lihat di kitab Kejadian pasal 11
ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi pada waktu itu, kalau anak-anak ingat kembali, bumi yang sudah Tuhan pernah musnahkan semua manusia kecuali satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Nuh dengan istri, dengan 3 putra, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 menantu wanita. Mereka itu 8 orang. Mereka semuanya selamat. Kenapa? Karena Nuh mendapatkan anugerah Tuhan, diberi perintah ya membangun bahtera. Jadi ketika air bah melanda seluruh dunia, hanya keluarga Nuh bersama-sama binatang-binatang darat yang masuk ke dalam bahtera, Tuhan selamatkan. Nah, kemudian setelah Nuh keluar dari bahtera, apa yang terjadi? Pada pasal 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, yaitu putra-putranya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi Tuhan inginnya Nuh dan keluarganya, yaitu melalui 3 putranya, Sem. Sem itu orang Asia, Ham itu orang Afrika yang kulitnya hitam, dan Yafet itu orang Eropa yang kulitnya putih. Itu beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi anak-anak dapat bayangkan ya, bumi yang besar ini itu dimiliki oleh keluarga Nuh. Ya, pada saat itu kalau orang bertanya, siapa yang punya Jakarta? Oh, Nuh. Siapa yang punya Pulau Jawa? Keluarga Nuh. Siapa yang punya pulau, katakanlah pulau yang terbesar ya di muka bumi ini? Itu Pulau Hijau, Nuh. Kemudian benua Asia siapa yang punya? Nuh dan keluarga. Jadi mereka itu disuruh beranak cucu, tapi semua benua dan pulau itu harus ditempat tinggali oleh keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi apa yang terjadi? Perintah Tuhan ini jelas. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, jadi di sini anak-anak bisa melihat ya bagaimana mereka membuat ya, bata. Dan saat ini kalau anak-anak pergi ya melihat bagaimana rumah-rumah dibangun, itu ada batako-batako yang dipakai, bukan? Kalau di Pulau Jawa ada bata-bata ya yang dibuat dari tanah yang dibakar. Nah, mereka juga memiliki ya tergala-gala sebagai tanah liat. Kalau sekarang itu seperti semen ya untuk menyambungkan ya bata satu dengan bata yang lain. Ayat keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan untuk kita sebuah kota. Jadi mereka mulai membangun kota. Nah, kota yang mereka bangun, mereka ingin memiliki sebuah menara. Wow, menara ya. Menara itu adalah bangunan yang bertingkat-tingkat, yang dikatakan di sini yang puncaknya itu sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini yang menjadi suatu hal yang mereka lakukan bersama-sama. Untuk apa? Melawan perintah Tuhan. Padahal Tuhan memerintahkan mereka beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi di sini kita melihat mereka memberontak, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Mereka mendirikan sebuah kota, dan kita tahu nanti ya, kota ini namanya Babel ya, artinya kota kacau. Nah, kenapa mereka mendirikan menara? Mereka itu tidak mau menyembah Tuhan yang sudah menciptakan mereka, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka mau menyembah apa? Mereka mau menyembah
ciptaan-ciptaan Tuhan. Dalam hal ini, itu menara yang tinggi, itu mereka menyembah, yaitu benda-benda langit. Ya, kalau anak-anak pernah ingat ya, di luar bumi ini ada benda-benda langit yang disebut dengan planet-planet ya. Jadi mereka ingin menyembah ya planet-planet itu. Mereka tidak mau menyembah yaitu Allah yang esa yang telah menciptakan manusia. Dan mereka juga tidak mau terserak ke seluruh bumi. Nah, ini yang menjadi tempat mereka memberontak kepada Tuhan. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh putra-putra manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini manusia, satu bangsa dengan satu bahasa untuk semua manusia pada saat itu. Kira-kira bahasanya apa ya yang mereka pakai anak-anak? Bahasanya tidak lain tidak bukan, itu adalah bahasa Ibrani. Seperti nama Adam, Hawa, itu berasal dari kata-kata dalam bahasa Ibrani. Nah, ini Tuhan katakan selanjutnya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini yang menjadi masalah. Mereka satu bahasa, mereka sangat kompak, tapi kekompakan mereka, kesatuan mereka bukan untuk menuruti perintah Tuhan, tetapi mereka pakai untuk melawan Tuhan, yaitu membuat menara penyembahan berhala. Kemudian mereka tidak mau terserak ataupun dipencarkan supaya bumi ini penuh dengan manusia, seperti yang Tuhan sudah katakan kepada Nuh. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, di sini Tuhan kenapa dia mengatakan baiklah kita? Artinya Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Tiga pribadi tetapi satu. Allah itu satu, pribadinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Walaupun tiga pribadi, tetapi bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Jadi Allah di sini turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa satu dengan bahasa yang lain. Nah, anak-anak, tahukah kalian di dunia ini ada berapa ribu bahasa? Contohnya di Kalimantan Barat, sudah banyak bahasa yang pernah ya, kita temui dalam hidup sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia kan bahasa nasional untuk seluruh Nusantara. Tetapi kalau kita melihat ya di Kalimantan ini ada suku yang namanya suku Dayak. Nah, di antara suku Dayak itu sudah banyak bahasa-bahasa daerah. Antara satu daerah dengan daerah lain itu bahasanya berbeda. Contohnya ya ada bahasa Dayak yang namanya bahasa Iban. Nah, bahasa Iban itu berbeda dengan bahasa Kayan. Kemudian juga ada bahasa Ahe, ada bahasa Bidayu, ada bahasa Mualang. Ini berbeda-beda. Kemudian di luar suku Dayak ada suku Melayu. Kemudian ada suku yang datang ke sini, suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Bugis. Nah, bahasa-bahasa daerah yang kita sebut sebagai bahasa ibu itu berbeda-beda. Kenapa? Di dunia ini ada ribuan bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, untuk Alkitab ini saja anak-anak, itu sudah diterjemahkan ya ke dalam ya lebih dari 1000 bahasa. Nah, kalau anak-anak ya pergi ke internet, anak-anak bisa melihat ya ada Alkitab bahasa Indonesia, ada Alkitab bahasa Jawa, ada Alkitab ya bahasa Sunda, ada Alkitab bahasa Bali, bermacam-macam ya bahasa-bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab. Kenapa begitu banyak bahasa? Karena Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka. Dan ketika bahasa mereka kacau, apa yang terjadi anak-anak? Mari kita lihat ya pada ayat yang berikutnya.
8 dan 9. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Nah, ini Tuhan selalu ya dapat melakukan apa yang direncanakan. Manusia diperintahkan untuk ya menyebar ke seluruh bumi supaya manusia ya dapat memenuhi bumi ini. Tetapi manusia tidak mau. Bagaimana caranya? Tuhan membuat hal itu terjadi, yaitu Tuhan membuat mereka tiba-tiba ya satu kelompok dengan kelompok lain berbicara. Ada yang berbahasa Inggris, ya berbicara dengan orang yang berbahasa Mandarin. Tentu saja orang tidak mengerti. Kemudian ada yang berbahasa Korea, berbicara dengan orang yang berbahasa India. Jadi masing-masing karena saling tidak mengerti bahasa-bahasa yang mereka pakai, akhirnya mereka berpisah. Itulah disebut dengan sebuah kekacauan ya. Bayangkan ya, kalau kita di sini ya tiba-tiba ya, saya bahasa Indonesia, kamu bahasa Korea, kamu nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Korea, jadi kita tidak bisa berkomunikasi. Akhirnya mereka dengan terpaksa Tuhan pencarkan mereka ke seluruh dunia. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Nah, di Indonesia ada provinsi namanya Babel ya. Babel Indonesia itu singkatan dari Bangka Belitung. Tetapi ini Babel bukan Bangka Belitung, tetapi artinya dalam bahasa Ibrani adalah kacau. Karena disitulah dikacaukan Tuhan, dibabelkan Tuhan bahasa seluruh dunia. Dan dari situlah mereka itu diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi kalau kita lihat ya, masing-masing penduduk di bumi terdiri dari 3 golongan besar. Sem itu orang Asia, ya, kulitnya itu ada yang kuning, ada yang sawo matang. Nah, kemudian kalau kita pergi ke benua Afrika, ya, seperti di mana itu? Di Ethiopia. Itu orang kulit hitam. Kemudian kalau kita pergi lagi ke Eropa dan Amerika, kulit mereka itu bukan hitam, bukan kuning, tetapi kulit mereka itu adalah apa? Putih. Nah, Sem itu merupakan nenek moyang orang Asia. Kemudian Ham, nenek moyang orang Afrika. Kemudian Yafet, nenek moyang orang kulit putih. Nah, anak-anak tahu nggak? Babel artinya kacau. Tetapi kalau kita membaca ya Alkitab lebih lanjut, di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu waktu Roh Kudus turun di Yerusalem, berkumpul orang-orang Israel yang merayakan Paskah dan Pentakosta. Mereka itu berasal dari 15 tempat loh, dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi waktu Roh Kudus memenuhi, yaitu para rasul dan orang percaya pada saat itu, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa, tidak perlu penerjemah. Dan mereka yang datang ya dari berbagai tempat, ya 15 tempat, mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Yaitu para rasul menyampaikan Injil Tuhan Yesus, bahwa apa? Yesus sudah mati untuk dosa-dosa manusia. Yesus tidak ada dosa, tapi dia mati untuk dosa-dosa kita dengan cara disalib. Itu yang pertama. Kemudian Yesus sudah dikubur. Kemudian Yesus pada hari Minggu, hari ketiga, dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri. Itu yang disaksikan oleh Petrus. Sehingga saat itu ada 3.000 orang ya bertobat dan percaya Yesus. Jadi Petrus dan kawan-kawan ketika menyampaikan ya berita tentang Tuhan Yesus, mereka itu bisa berbicara dengan semua bahasa manusia. Jadi apa maksudnya? Kalau di Babel terjadi kekacauan, tetapi di Yerusalem waktu Roh Kudus turun, itu terjadi bukan kekacauan, tetapi keteraturan. Manusia bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Babel ya. Nah, Babel itu artinya kacau. Kenapa kacau? Karena mereka manusia bersatu memberontak kepada Tuhan. Kalau kita belajar ya, kata Babel itu kata yang tidak baik ya. Seperti dalam kitab Wahyu ya. Ada Babel-Babel yang akan Tuhan hancurkan ya di muka bumi ini.
yaitu Babel rohani, yaitu persatuan agama-agama yang mengajarkan bahwa dengan agama manusia bisa dibawa ke sorga. Padahal kita tahu Tuhan hanya menyiapkan satu jalan melalui keturunan Sem, melalui Abraham, melalui Ishak dan Yakob, melalui Yehuda, melalui Daud, melalui anak darah Maria, lahirlah Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada jalan lain. Nah, kenapa kita mau percaya Tuhan Yesus? Karena dia adalah 100% Allah, menjadi 100% manusia, dan Tuhan Yesus itu sudah menggantikan kita mati untuk dosa kita. Yesus tidak ada dosa sama sekali, tapi dia dengan darahnya yang mengalir di atas salib di bukit Kalvari menghapuskan dosa kita semua. Anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Kita semua orang berdosa. Kenapa sekarang ada COVID-19, ada orang mati? Itu karena manusia sudah berdosa. Nah, dosa itu membawa manusia bukan hanya mati loh, tapi kalau tidak percaya Yesus, percaya kepada yang lain, maka orang itu ketika mati, Tuhan mengirim malaikat menangkap roh orang itu, dilemparkan ke dalam neraka. Di situ apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati, dan di situ dihukum selama-lamanya, tidak bisa lepas dari neraka, dan tidak ada kawannya di situ loh. Tetapi kalau kita anak-anak percaya pada Tuhan Yesus, ya, Yesus sudah mati untuk dosa kita di atas kayu salib. Dan kalau kita dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa, maka malaikat menjemput kita. Di surga, ya, tidak ada lagi penderitaan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan kita kalau melihat sekarang ya, dunia sedang kacau. Tahun Tuhan 2021 ini ya, tidak akan lebih baik dari tahun yang lalu. Kenapa? Karena semakin dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali, manusia semakin kacau. Ya, bagaimana supaya tidak kacau? Kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan segera datang loh. Ya, begitu banyak tanda ya bahwa Yesus akan datang seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, ketika Yesus datang, dia akan datang sebagai Raja segala raja, menghancurkan semua Babel. Dan Tuhan Yesus ya akan menjadi Raja semua raja dan Tuhan atas semua Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang Menara Babel, di mana manusia disuruh berpencar ke seluruh bumi, tetapi manusia tidak mau. Mereka ingin mencari nama, mereka bersatu memberontak kepada Tuhan. Bahkan di kota Babel, mereka mendirikan menara. Untuk apa tuh? Untuk menyembah berhala dan untuk supaya mereka tidak berpencar. Dan Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga di dunia ini ya terdapat ya, beribu-ribu bahasa karena Tuhan yang mengacaukannya. Dengan demikian, mereka tidak bisa lagi berkomunikasi satu dengan lain, dengan terpaksa mereka itu berpencar ke seluruh dunia. Dan kita tahu ya Tuhan tidak pernah tidak berhasil ya di dalam rencananya. Selalu rencana Tuhan itu berhasil. Apa rencana Tuhan di tahun ini untuk kita? Dia ingin anak-anak semua percaya Yesus, dan dia ingin juga semua keluarga anak-anak dan keluarga ya dari teman-teman anak-anak semuanya percaya Yesus. Ya, mari kita berdoa untuk hal itu, dan kita juga mengatakan kepada keluarga kita, kawan kita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita supaya kita tidak kacau selama-lamanya di mana? Di dalam neraka. Tetapi kalau kita percaya Yesus, kita akan ya mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur bahwa pada tahun baru ini kami dapat bersama-sama belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami tahu kekacauan itu terjadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kami bersyukur kami diberi yaitu firman-Mu, sehingga kami bisa membacanya, kami bisa merenungkannya.
Tetapi kami juga perlu Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dapat mengerti dan mempercayai firman-Mu, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Kami mau agar Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami yang sudah percaya dapat menjadi saksi Tuhan Yesus. Jikalau di antara kami ada yang belum percaya, berbelas kasihanlah kepada kami, supaya kami bisa percaya pada Tuhan Yesus. Demikianlah ya Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.